Di sini saya diundang Mbak Grace, diundang oleh PSI untuk bicara dalam satu bicara dalam talk show bersama Mbak Yeni Wahid, bersama Mas Wali Gibran untuk acara Kopdar. Jadi menurut saya ini acara terbuka, buktinya ada 2 orang partai lain yang diundang oleh PSI. Saya nggak tahu ada bicara PSI, Grace juga ya bicara. Oh Mas Helmi, oh ya Mas Helmi, sama Mas Helmi aku bicara temanya tentang kepemimpinan katanya ya, kalau nggak salah gitu. Politik dan politik, oke. Oh, nggak tahu, saya sebagai diundangnya sebagai Bapak Budiman Sujatmiko. Nggak ada atribut lain, gitu, kira-kira gitu. Mas, ini soal yang polemik bagaimana mendukung Pak Prabowo ini, barusan ada komentar juga dari Pak Deddy Sitorus katanya sebenarnya tuh PDI juga banyak kok membantu untuk membayar utang-utang pribadinya. Tidak artinya tidak ada serupiah pun saya nggak ada. Kalau ada urusan pribadi saya tidak pernah membebani partai. Jadi bagus juga ada pertanyaanmu karena artinya saya bisa kesempatan. Sebenarnya saya agak malas membantah karena Budiman Sujatmiko ini bukan orang baru dalam politik dan berangkat sejak 20 tahun, tidak pernah menjadikan uang itu menjadi motivasi utama. Ya, itu yang jelas. Kalau uang jadi motivasi utama, tentu saya sudah saya kaya raya dengan 10 tahun. Jadi tidak pernah saya berbicara soal kepentingan uang finansial pribadi. Itu ada tempat lain, dan itu nggak ada hubungan politik ya. Kelihatan itu menurut saya hanya menunjukkan bahwa mungkin cara berpikir orang yang mengatakan itu ya seperti itulah, ya seperti ikan. Dia pikir seluruh dunia itu adalah air, karena di atas banyak. Nah, saya kan ya, apa yang saya lakukan beyond urusan seperti itu. Termasuk meminta jatah menteri waktu itu di tahun 2019. Saya tidak pernah minta jatah menteri. Siapa? Meminta jatah menteri dari meminta jatah menteri ke Pak Jokowi waktu itu. Pak Jokowi 2014 saat pertama kali lantik kabinet, saya biasa dipanggil Pak Pratikno di kantor MMUGM di Manggarai. Ada satu pernyataan Pak Pratikno, Mas Budiman, Pak Jokowi baru bikin Kementerian Desa, itu sebenarnya kementerian itu untuk sampean. Tetapi karena ada dinamika politik harus diserahkan pada yang lain. Oke, nggak ada masalah. 2015 saya dipanggil ke istana. Pak Jokowi bilang, kita ingin reshuffle, kita ingin Kementerian Desa untuk Mas Budiman, tapi rupanya masih ada dinamika politik yang lain. 2015 juga saya dipanggil ke rumah Pak Jokowi di daerah Sumber, Solo, mengatakan itu segala macam. Akhirnya saya bilang, Pak, saya berkali-kali dipanggil cuma untuk bicara, saya sebenarnya berniat memberikan kementerian pada Mas Budiman, tapi ada dinamika politik. Ini aja Pak, saya ini nggak pakai kan nggak jadi menteri. Lagi pula kalau urusan desa, saya bisa menggerakkan desa tanpa saya harus jadi menteri. So saya tidak pernah meminta itu. Bahkan saya dulu jadi anggota DPR juga tidak pernah meminta. Bahkan 2019 saya pernah ngomong ke Sekjen, saya nggak usah dicalonkan lagi karena saya sudah 2 periode di DPR. Dan bahkan saya sudah pamit sejak 2017 tidak akan dicalonkan ketiga kalinya. Kenapa? Karena seorang seperti saya tahu kalau saya sampai periode ketiga di sebuah jabatan yang sama, saya pasti tumpul. Saya akan jadi liabilities. Jadi 2 periode cukup. Tapi karena waktu itu ada Pilpres 2019, yaudah kamu pindah aja ke dapil lain, di dapil yang dulu Pak Jokowi kalah, PDI kalah. Tapi saya konsentrasinya lebih pada itu Pilpres. Karena memang sejak awal saya tidak mau ada di periode ketiga DPR. Dan cukup 2 periode 10 tahun. Jadi ketika berbicara dengan saya, jangan pernah pakai ukuran-ukuran yang sifatnya apa ya, transaksional. Memang orang media jangan pakai ukuran transaksional, tapi pakai ide. Kalau once kamu bisa meyakinkan sesuatu ide, saya akan ikut kamu dengan keyakinan. Tapi kalau kamu nggak pernah meyakinkan saya dengan ide, oke, forget about it. Mas Budiman lapar katanya tadi. Tahu aja kamu. Pergerakan Mas Budiman ke Prabowo ini dinotis Ibu Megawati. Yes. Ini Mas Budiman gimana tanggapannya? Ya, Ibu Megawati bagus ya, ada pertanyaan. Bahkan beliau kalau nggak salah ada pidato. Kalau ngomong wartawan supaya tanyakan hal ini bahwa ini kan dasar
itu kan Bu Mega menceritakan pertemuannya, perbincangan dengan Pak Jokowi ya. Mungkin waktu di istana, Pak Jokowi kan tanya gimana dinamika pilpres. Ibu Mega mengatakan, nah itu kan dinamika politik, dansa-dansi politik biasa, ada yang dansa rumba, rock and roll, ya kan? Biasa saja. Nanti ada pasangan sono ganti sono, sini ganti sini kan. Itu dinamika politik biasa. Ya, saya pikir pernyataan Bu Mega itu pernah dinyatakan pada saya juga waktu saya bertemu beliau di rumahnya, bahwa menjelang politik ini biasa ada dansa-dansi dan dinamika. Itu adalah suatu proses yang wajar. Dan Bu Mega sambil tertawa, Pak Jokowi sambil tertawa. Jadi dari pernyataan Bu Mega saya ingin mengatakan bahwa Bu Mega bisa memahami dinamika ini. Jadi menurut saya itu mungkin menunjukkan kematangan beliau sebagai orang yang sudah matang segala macam. Dan saya pikir kita butuh dialog-dialog yang dingin untuk dinamika dunia seperti ini supaya tidak menjadi tegang. Pertemuan saya dan Pak Prabowo kan semangatnya persatuan nasional, ya. Harus segera kita hitung berapa banyak biaya sosial dan politik yang diakibatkan oleh polarisasi politik, ya. Bahaya sekali, ya kalau kita masih hal yang sama. Menurut saya banyak hal yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru mencontoh para pendukung Pak Jokowi dulu, dan it works well. Luar biasa. Jadi menurut saya kalau tiap orang melakukan itu, setiap kubu melakukan itu, saya kira kita akan punya kesempatan pilpres dan pemilu yang lebih cerdas. Gitu ya. Lesson learned yang bagus tuh. Mas, pilpres 2024 tertarik duduki kursi menteri infrastruktur? Saya begini, kalau saya bicara, saya konsen saya sekarang pada soal inovasi dan teknologi dan desa tetap gitu ya. Jadi menurut saya nggak mau bicara jabatan. Konsen saya 2020 ke sana di pemerintahan atau tidak di pemerintahan, konsen saya adalah inovasi teknologi desa dan kebudayaan. Itu konsen saya.